يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah Subhanahu wa taala, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibuhum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Dalam surat At-Taubah, kalau tidak salah ayat 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah membuat kalian kagum dengan harta mereka dan juga anak-anak mereka. Sungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dalam kehidupan dunia ini dengan harta mereka. Kalau kita lihat tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman, beliau menjelaskan ya ini tentang orang-orang munafik ya. Fala tu'jibuka amwaluhum, jangan sampai kau kagum dengan harta yang mereka miliki. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dengan harta mereka. Bagaimana bentuk siksaan sementara mereka kaya raya? Dijelaskan oleh para ulama. Siksaannya adalah dengan berletih-letih mencari harta tersebut. Capek, letih dalam persaingan mencari harta tersebut. Kemudian keterikatan hati dengan harta. Jadilah dia budak harta sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka budak dinar, celaka budak dirham. Pikirannya hanyalah harta dan harta dan harta. Kemudian diberi rasa kekhawatiran jika hartanya takut dirampas, takut dicuri. Kemudian kalau ada orang yang juga berhasil seperti ini dibuat hasad, sehingga dia sengsara dengan hartanya tersebut. Ya, mungkin dia mendapatkan kelezatan naik mobil mewah, kelezatan naik pesawat mewah, mungkin punya rumah yang mewah, namun kelezatan tersebut tidak sebanding dengan siksaan batin yang dia rasakan. Ini kita dapati pada sebagian orang kaya, tidak semua ya. Tidak semua. Dan demikianlah ya, banyak cara untuk mencari kebahagiaan, namun ada yang mendapatkannya, ada yang tidak mendapatkannya. Yang benar yang diajarkan bagi kita umat Islam untuk bahagia, mau tidak mau harus taat kepada Allah. Ya, itu saja. Sederhana, mau bahagia taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah pasti hati sengsara. Pasti hati sengsara. Apakah Anda seorang pejabat? Apakah Anda seorang terkenal? Apakah Anda seorang kaya? Ataupun Anda seorang miskin? Atau tidak ada yang mengenal sama sekali? Atau cuma rakyat jelata bisa bahagia? Dengan syarat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah telah menyebutkan banyak dalil akan hal ini, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan singgung beberapa dalil di antaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang bahagia. Syaratnya beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Makanya saya pernah dengar Idaatul Quran di Arab Saudi, kisah tentang dokter-dokter ya. Mereka mendapati sebagian orang Islam kalau dikabarkan penyakit-penyakit berbahaya, dia beriman tenang ya. Tenang ya, qadarullah ya. Sementara sebagian orang tidak beriman ketika dikabari dengan penyakit sedikit sudah gelisah, ketakutan yang luar biasa. Bahkan dalam kondisi dia sakit pun dia masih diberi apa? Kebahagiaan. Masih keberi. Makanya sungguh menakjubkan buku yang ditulis oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yaitu tentang Al-Wasail Mufidah fil Hayatis Sa'idah, tentang sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih kebahagiaan kehidupan yang bahagia. Buku itu ditulis ketika beliau dalam kondisi sakit ya. Sebagaimana saya pernah dengar kisahnya dari Syekh Abdul Razak fidahullah taala, dia menulis buku itu tentang kebahagiaan, bagaimana cara meraih kebahagiaan sementara dia sedang terkena penyakit kanker. Kemudian ditulis buku itu, kemudian disebarkan.
Ya, sampai disebutkan oleh anaknya dia dilarang untuk banyak berfikir oleh dokter karena sedang terkena penyakit. Namun dia tetap mengarang buku tersebut. Dalam kondisi sakit tersebut dia masih merasakan kebahagiaan dan dia ingin menularkan kebahagiaannya kepada orang lain. Ini hal yang sangat menakjubkan. Maka orang yang beriman, man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang penuh kebahagiaan. Syaratnya iman dan amal saleh. Sederhana, kalau antum tidak bahagia, bapak tidak bahagia, ibu tidak bahagia, iman bermasalah atau amal saleh bermasalah? Berbanding lurus iman dan amal saleh berlurus dengan kebahagiaan. Lurus kebahagiaan. Pasti imannya salah atau amalnya saleh yang salah. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, di awal surat Thaha kata Allah Subhanahu wa taala, "Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Ya, kami tidak turunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad agar engkau sengsara. Sebagian ahli tafsir mengatakan ai litas'ad. Tapi kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau agar engkau bahagia. Jadi orang yang dekat dengan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, berusaha mentadabburi ayat-ayatnya, maka Allah akan berikan kebahagiaan bagi dirinya. Tapi kalau dia semakin jauh dari Al-Qur'an, semakin mentadabburi medsos ditadabburi, apalagi tadabbur breaking news, udah. Bagaimana dia bahagia? Omong kosong dia bahagia dengan melihat medsos, omong kosong. Meskipun yang dia tonton adalah acara ketawa ketiwi. Mungkin dia ikut tertawa, bukan berarti kalau dia tertawa dia bahagia. Betapa banyak orang suka tertawa, dia paling menderita dalam kehidupan ini. Bahkan di antara mereka ada yang mencoba bunuh diri. Rumah tangga yang hancur lebur, sementara dia buat orang tertawa, hatinya hancur lebur. Bukan berarti kebahagiaan dengan meninggalkan Al-Quran. Sebaliknya kebahagiaan adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Allah turunkan Al-Quran untuk kebahagiaan. Sederhana. Yang menguasai hati kita siapa sih? Kita atau Allah? Allah. Kita enggak bisa menguasai hati kita. Kita kalau sedih mau bilang kesedihan hilang bisa atau enggak? Enggak bisa. Allah wa annahu adhaka wa abka dalam surat An-Najm kata Allah wa annahu adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat kebahagiaan, dialah Allah yang membuat menangis. Yang bikin tertawa, bikin menangis siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, wahai pemegang pembolak-balik hati manusia. Ya musarrifal qulub, yang memalingkan hati. Jadi yang membuat kita bisa bahagia adalah Allah Subhanahu wa taala. Hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati manusia berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sesuai yang Allah kehendaki. Maka kalau ingin bahagia, harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ikut metode yang Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam gariskan. Di antaranya dengan dekat dengan Al-Qur'an, ya. Maka jadi Allah mengatakan, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak turunkan Al-Qur'an wahai Muhammad agar engkau sengsara, tapi agar engkau bahagia. Litas'ad, agar engkau bahagia. Ya, maka saya bilang perkara sederhana, ingin bahagia, baca Al-Qur'an. Setiap hari harus ada yang kita baca. Kebahagiaan, ibu-ibu bangun setengah jam sebelum subuh, baca Al-Quran meskipun cuma 1/4 juz. Pasti bahagia. Pasti bahagia. Enggak usah banyak teori. Bukan bahagia punya tas branded. Bahkan orang sengsara dengan tas branded. Sengsara cari-cari tas branded, ternyata ada yang lebih mahal. Oh, saya ketipu lah, ternyata KW2, KW7. Sengsara. Terus bukan ibu saja yang sengsara, bikin sengsara suami. Suami juga minta branded terus, lama-lama jadi bandit ya. Oleh karenanya kebahagiaan bisa dimiliki oleh siapa saja. Ya, kebahagiaan bisa dimiliki oleh siapa saja. Baca Al-Quran, bahagia. Kalau jauh dari Al-Quran, kawan bahagia. Setiap hari semua berita kita baca, berita bola, berita artis, berita politik, berita ini, berita ghibah, berita namimah, berita kriminal, berita akhirat kita enggak baca. Al-Quran kita enggak baca. Terus bagian bahagia.
Tapi dalam Al-Quran juga Allah mengisyaratkan atau menjelaskan bahwasanya kebahagiaan itu adalah dengan ketaatan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan seterusnya dalam surah Thaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya", siapa yang mengikuti petunjukku, itu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan sengsara, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan apa? Sengsara. Kemudian kata Allah sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatan Allah dan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan memiliki kehidupan yang menyesakkan, sesak dada. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia kehidupan yang menyesakkan. Banyak ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan kehidupan menyesakkan adalah di alam barzakh. Namun Ibnu Qayyim punya pendapat bahwasanya kehidupan menyesakkan termasuk kehidupan di dunia. Orang yang berpaling dari ajaran-ajaran Allah, mereka sengsara. Allah sudah bukakan di depan mata kita. Lihat kehidupan artis. Yang kalau kita bilang apa yang untuk duniawi sudah mereka dapatkan semua. Ketenaran, oke. Datang orang, dipuja-puja orang. Kalau datang semua histeris mungkin lihat dia. Semua minta foto sama dia. Berita apa saja dinonton orang. Uang banyak. Apalagi yang mau dicari untuk dunia? Ketenaran sudah didapatkan, dipuja orang didapatkan, dihormati orang didapatkan. Harta juga hidup glamor, tapi apakah mereka orang paling bahagia? Lihat aja berita tiap hari kalau suka nonton medsos. Hidup mereka, lihat. Keluarga cerai-berai, satu narkoba, satu miras, satu inilah, macam-macam lah. Kawin gonta-ganti. Begitulah. Sudah dibukakan depan mata kita. Kenapa? Karena mereka menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lagu-lagu mereka, dengan film-film mereka. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, ya, jangan berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwa ketaatan adalah sumber kebahagiaan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Innal abrar, sungguhnya orang-orang yang yang baik, yang bertakwa, lafi na'im, dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang fajir, pelaku maksiat, dalam kesengsaraan. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang ayat ini, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang yang baik dalam kenikmatan, kata dia, fidur ats-tsalatsah, dalam 3 fase kehidupannya. Dia bahagia di dunia, dia bahagia di alam barzakh, dan dia lebih bahagia lagi di akhirat kelak. Kebahagiaan tersebut bukan cuma di surga. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia tidak cuma bahagia di surga, dia bahagia juga di dunia, dan dia juga bahagia di alam barzakh. Dan orang yang pelaku maksiat, dia bukan cuma sengsara di akhirat, di neraka jahanam, dia juga sengsara di dunia, dan dia juga sengsara di alam barzakh. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Oleh karenanya Ibnu Qayyim menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, gurunya, di mana Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia sebenarnya ada surga. Siapa yang tidak bisa masuk surga dunia tersebut, dia tidak akan bisa masuk surga di akhirat. Ibnu Taimiyah menjelaskan, orang yang beriman pasti dia ada merasakan kenikmatan di dunia. Dia pasti merasakan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di mana? Di akhirat. Kalau di dunia tidak pernah hidup bahagia, ini masalah, berarti iman dan apa? Iman dan amalnya bermasalah. Kenapa dia tidak ada kebahagiaan? Karena orang yang, dan ini Ibnu Taimiyah berbicara bukan ketika dia dalam kondisi kaya raya, dalam kondisi senang-senang, enggak, dia dalam kondisi di penjara, dalam kondisi diuji. Sampai dia berkata, "Ma yaf'alu a'da'i bi?" Apa yang tidak dilakukan musuh-musuhku kepadaku. Beliau di penjara 8 kali sampai akhirnya terakhir meninggal di penjara. Dia mengatakan, apa yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku. "Jannati fi qalbi."
surgaku di dadaku. Ya. Terus mau dibawa kemana nggak ada masalah. Ya, beliau tetap beriman kepada takdir, kemudian tetap beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun. Oleh karenanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu, semakin dia beriman semakin bertakwa, imannya benar ya, bukan karena riya. Bukan dia beramal kemudian upload melulu ya. Umrah upload, publish. Tawaf upload. Apa semua di-upload ya. Berbakti sama orang tua upload. Lagi sahur di-upload. Buka puasa lagi upload, lagi bagi korma upload. Saya kadang-kadang heran, apa enggak pusing yang nonton dia upload terus. Dia upload melulu ya. Lagi berkhidmat sama suami upload. Lagi ngomelin suami enggak di-upload. Enggak capek upload melulu. Oke guys, kita lagi depan Ka'bah guys. Itu tawaf, itu Hajar Aswad guys. Nah, jarak kita tinggal 10 meter, apa enggak capek begitu. Kalau sudah begitu tidak bahagia, jangan salahkan dalil. Kita yang tidak benar dalam beriman dan beramal saleh. Ini semua dari dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya kebahagiaan adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah mengatakan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan kita. Ketika kita keluar dari tujuan, kita keluar dari rel, kita kehilangan kebahagiaan. Seperti misalnya telinga diciptakan untuk mendengar, mata diciptakan untuk melihat. Ketika kita tidak bisa melihat, ada kesengsaraan yang kita rasakan. Artinya ada penderitaan. Ketika telinga kita tidak bisa mendengar, ada kepayahan yang kita rasakan. Demikian juga hati yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mencintai kepada Allah, untuk bertawakal kepada Allah. Ternyata dia lari dari itu semua, maka dia akan sengsara. Dia akan apa? Sengsara. Meskipun casingnya seakan-akan bahagia, tapi sebenarnya dalam apa? Kesengsaraan. Kesengsaraan. Dari sini kita tahu Allah Maha Adil. Benar bahwasanya perkara-perkara dunia bisa membantu kita untuk bahagia. Kekayaan kalau kita arahkan pada saluran yang tepat bisa buat kita bahagia. Ketenaran kalau kita arahkan pada yang tepat bisa mungkin buat kita. Jabatan kalau kita gunakan dengan tepat bisa membuat kita bahagia. Bisa. Ya. Tapi kalau kita tidak gunakan tepat maka tidak akan mendatangkan bahagia. Dari sini saya katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Kebahagiaan bisa diraih oleh siapa saja. Tadi saya katakan di awal pengajian. Sebagaimana sang pejabat bisa bahagia, rakyat jelata juga bisa bahagia.